Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Betri Helena. Hadirin disilakan duduk kembali. Ikan nila, ikan gurami, enak dimakan pakai sambal betutu. Terimalah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMK Negeri 1 Solo, yang sama-sama kita hormati WKMM SMK Negeri 1 Solo, selanjutnya calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Solo, dan Bapak Ibu peserta diseminasi yang kami banggakan. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah yang Maha Kuasa, acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Solo SMK Negeri 1 Solo hari ini, Kamis 22 Agustus 2024 dimulai. Mengawali acara ini, marilah kita membacakan doa bersama dipimpin oleh Bapak Elat Mukaryanto SPD. Disilakan. Baik, terima kasih Bu. Baiklah Bapak Ibu semua, untuk kelancaran kegiatan kita pada kali ini, marilah kita sejenak berdoa kepada Allah dengan menadahkan telapak tangan kita bersama demi kelancaran dari kegiatan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi jemain. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma inni as'aluka selamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawid alaina fi sakratil maut wa najatan minan nari wa afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbighfir warham wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan sekaligus pembukaan secara resmi kegiatan diseminasi budaya positif oleh Kepala SMK Negeri 1 Solo, yang pada kesempatan ini
diwakili oleh Bapak Aziz Saukani SS. Disilakan. Baik, terima kasih Ibu Jantalina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu kepala sekolah yang saat ini bergabung bersama kita di dalam kegiatan diseminasi budaya positif. Kemudian Bapak Ibu CGP Angkatan 11 yang saat ini akan melakukan diseminasi, yaitu Ibu Betri Harlina, Ibu Yon Eka Putri, Ibu Afieni, dan Ibu Wiwi Anita Fitri. Dan yang sama-sama kita banggakan adalah Bapak Ibu majelis guru yang mewakili untuk mengikuti kegiatan diseminasi ini, di mana di sini adalah diseminasi atau penyampaian terkait hasil belajar dari pendidikan guru penggerak angkatan 11 ibu-ibu 4 orang ini. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini diseminasi ini ditujukan adalah kepada kita di lingkungan sekolah atau di SMK Negeri 1 Solo, di mana nantinya dari hasil pembelajaran Bapak Ibu-ibu CGP Angkatan 11 ini nantinya juga bisa berdampak kepada kita semuanya, majelis guru atau warga SMK 1 Solo, di mana kita bisa menerapkan pemanfaatan atau bagaimana menjalankan terkait dengan pelaksanaan budaya positif di sekolah. Dan intinya dari kegiatan ini adalah bagaimana kita dapat mensupport atau mendukung pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga kita semuanya senada dan seirama dalam menerapkan budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Solo. Nah, kepada Bapak Ibu semuanya kami harapkan dapat mengikuti kegiatan ini dengan sebaik mungkin dan juga bisa menggali semua informasi terkait budaya positif yang akan disampaikan oleh ibu-ibu CGP Angkatan 11 ini. Mungkin itu saja sambutan dari saya, dan kita buka kegiatan diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak Angkatan 11 di SMK Negeri 1 Solo pada hari ini, Kamis tanggal 22 Agustus 2024 dibuka. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak dan Ibu, kita langsung saja saksikan pemaparan dari calon guru penggerak kita Angkatan 11 Kota Solo, yaitu Ibu Betri Herlina SPD MPDE. Kepada Ibu Betri, disilakan. Baik, terima kasih Bu Deni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata budaya positif calon guru penggerak angkatan 11 Kota Solo oleh saya Betri Herlina. Salawat beriring salam kita mintakan kepada Allah agar diberikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu semua yang telah bersedia menghadiri kegiatan kita pada hari ini, terima kasih banyak saya ucapkan. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke pemaparan mengenai budaya positif. Tetapi sebelum kita mulai, saya ingin berpantun terlebih dahulu. Boleh Bapak Ibu? Boleh. Jalan-jalan dari Padang ke Bukit Tinggi, makan gulai ketupat dan gulai hati. Selamat datang Bapak Ibu di ruangan ini. Semoga semangat dan senang hati. Apakah masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Coba kita tes dulu. Walaupun siang kita
Siapnya semangat pagi? Semangat pagi! Pagi. Satu kali lagi. Semangat pagi! Untuk menghangatkan suasana, kita coba ice breaking di awal dulu. Siap Bapak Ibu? Siap. Cluenya adalah sebutkan huruf ketiga. Sebutkan huruf ketiga. Donat, huruf ketiganya. Kue, huruf ketiganya. Jika saya, huruf ketiganya. Oke, bagus. Nanti sudah bisa semuanya. Atau ice breaking-nya sudah viral ini. Sudah fokus, Bu. Sudah fokus ya. Berarti sudah bisa dimulai Bapak Ibu. Bisa mulai. Baik, kita mulai. Jadi di sini saya akan menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Untuk nama mungkin Bapak Ibu sudah kenal semuanya. Nama saya Petri Herlina. Di sini kita akan membahas ada 8 konsep inti budaya positif yang akan kita bahas. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Selanjutnya, keyakinan kelas. Dan terakhir, segitiga restitusi. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Merupakan pembelajaran yang dirancang dengan prinsip berdiferensiasi, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi mengenai perubahan belajar paradigma belajar ini, kita implementasi dari filsafat pendidikan oleh Bapak Pendidikan Indonesia. Siapa Bapak Pendidikan Indonesia? Bapak Ki Hajar Dewantara. Di mana beliau menyampaikan bahwa pendidikan itu sifatnya adalah menuntun, bukan menuntut. Jadi mungkin yang selama ini kita lakukan atau pengalaman saya pribadi, mungkin kita lebih banyak menuntut kepada siswa. Ibu berikan latihan ini, Anda kerjakan sampai jam pelajaran habis, sudah harus selesai. Ya, Bapak Ibu? Ya. Jadi di sini kita diajarkan untuk bagaimana membimbing siswa dan mengarahkan siswa. Di mana kita berposisi sebagai seorang petani. Petani, jika dia menanam jagung, tidak akan bisa menjadi padi. Dia tetap akan menjadi jagung. Kalau dia menanam padi, tidak akan bisa menjadi jagung. Dia tetap akan menjadi padi. Tugas petani apa? Bagaimana supaya jagung dan padi tersebut tumbuh dengan subur, berkembang dengan baik, dan menghasilkan hasil yang bagus. Dengan cara apa? Mulai dari menanam dengan bagus, merawat, menyiram, dan proses panen yang baik. Begitu juga lah kita sebagai guru kepada siswa. Jadi anak-anak kita ini memiliki karakter yang berbeda-beda dengan segala keberagamannya. Ada yang kemampuan akademisnya lebih, ada yang kemampuan akademisnya menengah, ada yang kemampuan akademisnya mungkin kurang. Apakah kita sama dalam memperlakukan mereka? Seharusnya berbeda, berdiferensiasi. Jadi itulah perubahan paradigma belajar. Bagaimana kita menerapkan konsep student center, tidak lagi konsep teacher center. Jadi pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Kita di sini hanya sebagai fasilitator, mengarahkan.
Biarkan mereka berkembang sendiri sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman, dan akhirnya bisa menjadi manusia-manusia yang mandiri dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Di sini pada perubahan paradigma belajar ini, fokus pembelajarannya adalah paradigma dan stimulus respon tradisional ke pendekatan teori kontrol. Jadi, dalam paradigma stimulus respon, individu lebih cenderung melihat stimulus eksternal sebagai pemicu langsung tindakan. Jadi ini melihat dari sisi eksternalnya. Sementara yang diharapkan sekarang adalah teori kontrol yang mengajarkan bahwa individu memiliki kendali atas tindakan mereka dan tujuan tertentu yang mendorong perilaku. Jadi yang diharapkan sekarang, perilaku itu bukan lagi karena dorongan eksternal atau dari luar, tapi bagaimana dorongan internal atau dorongan dari dalam. Dari mereka sendiri. Kenapa mereka belajar? Jangan kita mengharuskan mereka untuk belajar. Kalau bisa kita memotivasi siswa, mereka butuh belajar. Bahwa belajar itu akan membuat mereka menghargai dirinya, membuat dirinya lebih berharga dengan belajar. Jadi tidak lagi kita, kamu harus belajar ini, kamu harus belajar ini, tapi kita tekankan bagaimana anak atau murid merasa butuh dengan belajar, merasa rindu dengan kita muridnya. Tidak lagi mereka senang kalau kita tidak datang, tidak masuk. Bu Mice sakit, alhamdulillah. Jangan seperti itu lagi. Tapi seharusnya bagaimana? Kenapa Bu Mice tidak datang? Dengan dapat ilmu baru dari Bu Mice, dengan tahu lagi apa pembaruan-pembaruan yang akan disampaikan Ibu Mice. Seharusnya seperti itu. Jadi itu mengenai perubahan paradigma belajar. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi yang selama ini, ya, teori ilusi itu mengontrol murid. Jadi kita tidak boleh lagi di sini mengontrol murid. Kemudian bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuatkan karakter. Selama ini kan kita lebih sering, kamu begini-begini, kita berharap mereka akan berubah dengan cara menyalahkan mereka. Seharusnya tidak seperti itu lagi. Tapi kita memberikan kesadaran dan mereka berubah sendiri karena dirinya sendiri. Bukan karena tindakan dari kita yang membuat dia merasa bersalah. Kemudian dengan cara memberikan penguatan positif. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu. Memberikan penguatan positif. Selama ini kan kalau siswa salah, ya udah kita salahkan saja. Tapi seharusnya bagaimana kita istilahnya kita ambil positifnya dulu. Kamu sebenarnya pintar, kamu sebenarnya bagus dalam berperilaku. Tapi kenapa kok malas mengerjakan tugas? Sebenarnya kamu bisa, tapi kok sering keluar-keluar dalam belajar. Jadi kita berikan penguatan positif dulu. Munculkan hal-hal yang berharga dari diri murid. Itu yang harus kita lakukan terhadap siswa. Kemudian bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini yang tidak boleh lagi. Kita tidak boleh lagi di sini sifatnya memaksa, tapi memunculkan dari dalam diri anak. Ya mudah-mudahan kita sama-sama ya Bapak Ibu. Saya juga belum bisa sepenuhnya seperti itu, tapi di sini kita masih dalam sama-sama tahap belajar. Ya Pak Sabrijal? Bisa. Kita coba, kita bisa. Kemudian perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Seperti yang sudah bisa kita lihat di layar. Kalau stimulus respon, kita yang mencoba agar orang berpandangan sama dengan kita. Selama ini kan kita berpikir, cobalah kamu jadi saya gitu. Ya nak, cobalah kamu jadi ibu, abang perasaan ibu digituan. Ya nak, betul. Iya, itu yang kita lakukan selama ini. Tapi dengan teori kontrol bagaimana kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Mungkin kita lihat dari sisi murid. Yang kedua, perilaku buruk sering dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau udah salah ya salah aja. Kamu lagi. Padahal mungkin kemarin benar-benar dia salah, sekarang mungkin dia terlambat karena dia perlu ke WC misalnya kan. Tapi kadang-kadang kita tetap menyalahkan. Kamu lagi salah, terlambat terus. Nah, mungkin kita rubah dengan semua perilaku memiliki
tujuan. Mungkin kemarin dia terlambat karena ke kantin, tapi sekarang mungkin terlambat karena ada keperluan lain yang sifatnya baik gitu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya kalau yang stimulus respon. Tapi kalau yang tarik kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Jangan mau dikendalikan oleh orang lain. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau kontrolnya, Anda tidak bisa, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Itu yang seharusnya. Sampai kita bisa mengendalikan diri kita, tapi kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Seperti sama dengan di atas tadi, cobalah melihat dengan cara pandang orang lain. Jangan selalu melihat dengan cara pandang kita. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau udah gagal, kita paksa lagi. Kemudian kalau yang tarik kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terus modal berpikir menang kalah. Jadi kalau dulu ya atau tidak ada penengahnya. Kamu kerjakan atau tidak? Kerjakan atau tidak tuntas. Nah, kita biasa seperti itu. Jadi sekarang modal berpikir menang. Dia menang, kita juga menang. Dengan cara apa? Memunculkan tadi hal-hal positif dari diri murid. Dikuncikan bagaimana kita memunculkan hal-hal positif? Karena kita pahami bahwa mereka itu beragam karakter, beragam sosial ekonomi, beragam kemampuan akademis dan sebagainya. Kemudian bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Seperti yang sudah ada di layar, bahwa kalau stimulus respon kebutuhannya sama, sementara kalau teori kontrol kebutuhannya berbeda. Kemudian kalau respon semua akan melihat itu sama, sementara kalau teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Sementara kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk sering dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini juga sudah dibahas di slide sebelumnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Dan pemaksaan pada saat wujudan gagal, dan terakhir berpikir tentang menang kalah. Ini sudah kita bahas di slide sebelumnya. Oke Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke materi berikutnya mengenai budaya positif, boleh saya minta responnya dulu, apa itu budaya positif di sekolah? Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin memberikan tanggapan, karena kita semua ada pendidik, kita mungkin semuanya sudah melaksanakan budaya positif ini. Mungkin siapa yang akan menyampaikan apa itu budaya positif di sekolah? Oke, silakan Bu Elda. Terima kasih Bu Bet untuk waktunya. Karena di sini saya akan mencoba apa itu budaya positif di sekolah. Nah, sebelumnya kan tadi dijelaskan kalau budaya positif itu kebiasaan positif yang nantinya akan menjadi satu awalnya mungkin susah ya Bu ya, tapi setelah terbiasa itu akan mudah untuk dilakukan. Kalau untuk budaya positif di sekolah itu kebiasaan positif yang sudah biasa kita laksanakan di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih. Bagus sekali, benar sekali jawaban dari Bu Elda. Ada Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Jadi budaya positif di sekolah itu adalah kebiasaan-kebiasaan positif yang sudah kita laksanakan di sekolah. Apa di antaranya? Ada 5S, ada mengaji sebelum mulai belajar, salat berjamaah, kultum dan sebagainya. Semuanya sudah kita laksanakan. Jadi kebiasaan positif yang sudah biasa kita laksanakan di sekolah. Nah, ini yang kedua. Sebagai orang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah Anda? Boleh saya minta responnya Bapak Ibu, apa yang sudah dilaksanakan selama ini? Mungkin Bapak Saprijal ingin menyampaikan sebagai salah satu pembina OSIS, bagaimana menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah kita, Pak? Ya baik, menciptakan lingkungan positif di sekolah kita ini, cuma pada siswa
kita hari ini biasanya sebelum-sebelumnya ini kan biasa kita banyak mencam sesuatu apabila mereka melakukan terlambat, kesalahan, kita langsung menghukum. Maka di hari ini kita harus mulai lagi dengan hal yang baru. Bagaimana kita dengan siswa yang datang terlambat, yang ada persoalan, kita cari datanya, bagaimana persoalannya, apakah kita nggak tahu persoalan mereka di rumah, rumah tangga mereka. Maka disitulah kita mulai menciptakan suasana positif bagi siswa. Tidak lagi mencam mereka salah, menghukum mereka, maka diskusi. Sekarang tidak lagi, Bu. Tidak ada lagi, Bu. Kayaknya kita baru masuk terlambat, dia masuk, tapi mereka dikasih hukuman itu berupa membersihkan masjid, musola, sanksi aja. Sanksi. Oke, baik, terima kasih Pak Cabrijal. Jadi dapat saya simpulkan bahwa yang kita lakukan adalah mengidentifikasi dulu, mengidentifikasi data. Kenapa mereka melakukan kesalahan? Satu lagi yang menurut saya, apakah Bapak Ibu setuju itu ya, yang sangat penting adalah memberi contoh teladan yang baik. Ini yang sangat penting untuk kita sebagai guru menurut saya. Karena kita itu guru digugu dan ditiru. Walaupun kita kan manusia biasa yang mungkin tidak perfect 100% gitu ya, tapi salah satu yang harus kita lakukan adalah memberikan contoh suri teladan yang baik. Mudah-mudahan kita bisa ya Bapak Ibu untuk kemajuan pendidikan ke depannya, menciptakan Indonesia Emas 2000 berapa Bu Mice? 45. 2045. Baik, terima kasih. Kemudian terakhir ini, 2020. apa hubungan antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid? Apakah ada hubungannya Bapak Ibu? Ada. Apa kira-kira hubungannya? Ya Bu Yon, silakan. Terima kasih Bu. Kita lihat kalau tadi dengan budaya positif sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi karakter, sudah membudayakan sekolah, otomatis pembelajaran kita itu sudah berpihak kepada murid. Kemudian motivasi instruksi murid akan timbul. Jadi akan lebih mudah kita untuk mengarahkan murid kita ke hal-hal yang lebih baik dalam rangka mewujudkan cita-cita mereka. Baik, terima kasih Bu Yon. Jadi sangat erat hubungannya Bu Yon ya. Jadi dalam rangka melaksanakan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, kita harus menciptakan budaya positif. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Setuju, terima kasih. Ini sudah tadi. Bagaimana jawaban Melda tadi? Betul sekali ya. Yaitu nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini mengenai pengertian dari kata-kata disiplin. Bisa kita lihat di layar bahwa disiplin itu berasal dari kata disiplia yang artinya belajar. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan atau penghargaan, apalagi hukuman atau ancaman. Jadi kita berusaha untuk tidak lagi menghukum, tidak lagi menghadang. Kemudian juga bertujuan untuk mereka murid-murid kita agar berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi agar murid-murid memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri. Nah, ini salah satu foto saya tentang penerapan disiplin positif, itu salam 5S. Salam, sapa, senyum, santun, sopan, santun, iya. Ini salam. Jadi yang pertama tujuannya mengembangkan tanggung jawab agar murid-murid kita memiliki rasa tanggung jawab. Yang kedua, untuk membangun hubungan yang positif. Kalau sudah dimulai dengan disiplin positif atau budaya positif, maka hubungan akan positif. Murid tidak lagi melihat kita seperti kalau kita mau masuk kelas, mereka akan lari seperti orang ketakutan ya. Tidak lagi seperti itu. Misalnya saya datang, bukan datang, dia lari kelas cepat-cepat, seperti melihat hantu. Jadi supaya itu tidak terjadi lagi, dengan cara membangun budaya positif itu dengan kolaborasi atau kolaboratif. Kita timbulkan kasih sayang dengan murid sehingga mereka rindu mereka
dengan senang tanpa ada ketakutan. Kemudian mempromosikan pembelajaran, sehingga dengan adanya disiplin positif ini dapat meningkatkan keterlibatan siswa dan motivasi dalam belajar. Maksudnya di sini meningkatkan motivasi belajar. Kemudian apa manfaatnya disiplin positif ini bagi peserta didik? Itu untuk peningkatan harga diri dan pengembangan karakter. Kalau bagi pendidik, untuk menciptakan iklim kelas yang kondusif. Jadi kalau sudah kondusif, kita bisa menyampaikan materi dengan baik. Bagi orang tua apa? Supaya lebih baik dalam pendidikan anak dan hubungan yang lebih harmonis dengan orang tua. Prinsip-prinsipnya apa? Yang pertama empati, kemudian koneksi, terus kerjasama, serta adanya keterlibatan. Materi selanjutnya yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Adalah nilai-nilai yang positif manusia dengan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di mana kita bisa melihatnya? Salah satunya di nilai-nilai pada profil pelajar Pancasila. Ada beriman bertakwa, mandiri, bernalas kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini sudah kita laksanakan Bapak Ibu? Sudah. Ini nanti ada rapor P5-nya, ada penilaiannya. Jadi ini sudah kita laksanakan. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ibu Ian mungkin bisa memberikan sedikit definisi apa itu kebutuhan dasar, Bu Ian. Kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia, kebutuhan pertama. Iya. Itu harus dipenuhi, yang tidak bisa tidak. Iya. Jadi kebutuhan dasar, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk manusia bisa bertahan hidup. Ada berapa dia? Ada 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ini istilahnya kebutuhan primer. Sandang, pangan dulu ya, pangan, sandang, papan. Jadi ada makanan, tempat tinggal, dan keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan dasar diterima. Jadi anak-anak ini butuh butuh akan kasih sayang. Itu yang mereka cari di sini. Mereka butuh kasih sayang dari kita. Kadang-kadang kenapa ya dia kok seperti mencari perhatian gitu ya? Ternyata mereka merindukan kasih sayang. Jablay, mungkin di rumah dengan segala persoalan, dengan segala permasalahan. Ya, pengalaman pribadi pernah saya, anak seperti itu tidak masuk-masuk. Ternyata dia di rumah orang tuanya sudah, mohon maaf, sudah berpisah. Dia tinggal dengan neneknya sudah tua, sudah tidak tahu perkembangan zaman dan sebagainya. Jadi dia tidak ada tempat berbagi gitu. Nenek sudah tua, namanya nenek-nenek pasti dasar. Maksudnya neneknya sudah lanjut usia itu. Ada yang nenek muda, Bu? Ada. Asanti itu nenek muda, Bu. Iya, nenek juga nenek muda. Maksudnya nenek yang masih bisa dia berbagi tentang kehidupannya. Kalau nenek yang sudah tua hanya paling nanya aja berapa pulang, tidak menanyakan bagaimana di sekolah tadi, apa pelajarannya, bagaimana teman-temannya, bagaimana guru-gurunya. Kadang-kadang anak membutuhkan itu, butuh disentuh dengan kasih sayang. Iya dah Ibu. Ya. Selanjutnya kebutuhan penguasaan. Iya, butuh kasih sayang ya Bu. Oke, kita lanjut Ibu. Selanjutnya penguasaan. Jadi seorang murid, mereka tuh butuh dianggap, butuh harga diri, butuh prestasinya diakui. Contohnya begini, biasanya nilainya 5, sekarang 7. Tapi kadang kita tidak memandang itu ya. Bu, udah 7 nilai saya Bu? Ya baru 7. Pas KKM baru. Padahal mereka butuh dengan nilai 7 itu sedikit
diberi apresiasi. Itu udah bagus, kemarin ada meningkat. Sehingga mereka merasa kebutuhan diakuinya itu ada gitu. Itu mungkin yang perlu kita robah sama-sama. Kita sama-sama. Saya juga belum, ya. Kemudian kebebasan. Nah, anak di sini butuh kebebasan. Makanya mungkin ini salah satu kenapa muncul pembelajaran berdiferensiasi ini. Karena ada kebutuhan akan kebebasan. Jadi di sini dalam pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3 gitu ya. Ada konten, proses, dan produk. Mungkin selama ini kita untuk produk harus sama ya. Kalau saya akuntansi jurnal umum ya harus jurnal umum seperti ini. Nggak bisa yang lain. Nah, sementara anak butuh, saya nggak mau mencatat Bu, saya tahu jawabannya, tapi saya nggak mau menulis. Iya nggak ada ya. Ada kalau seperti itu sekarang. Dia kalau mencatat ngejalankan nama, tapi kalau ditanya dia tahu. Mungkin kita perlu menyesuaikan kebebasan belajarnya ini. Apa produk yang cocok untuk anak tersebut? Yang dia hanya mau mendengar, tapi tidak mau bekerja. Nah, itu maksudnya di sini. Kemudian kesenangan. Nah ini salah satu pembelajaran yang berpihak kepada murid itu pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana pembelajaran yang menyenangkan ya Bu Baya? Mungkin Bu Baya sudah paham ini bagaimana cara menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin dengan model-model pembelajaran kita adaptif dari aplikasi-aplikasi model pembelajaran, ya. Bapak Ibu saya rasa sudah lebih paham tentang ini. Oke, baik, selanjutnya itu mengenai teori motivasi perilaku manusia. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman dari orang lain? Pernah? Melucu, iya. Untuk mendapatkan hadiah? Nah, apa contohnya Bu Nice? Dari orang lain kan. Jadi rumah tangga yang baik supaya dapat hadiah dari suami ya. Dan untuk mendapatkan uang, pernah Bapak Ibu? Sering. Karena saya dapat uang. Ya, jadi ini adalah di antara motivasi kita adalah melakukan sesuatu. Nah, ini dia. Jadi ada 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa Ibu Yun cepat-cepat mengumpulkan perangkat Bu Yun? Supaya nanti namanya tidak ada di list. Ini contoh ya Bu Yun. Ini contoh. Contoh Bu Yun. Mohon maaf Bu Yun, ini contoh. Supaya tidak ada namanya tidak ada di list. Contoh. Ya. Jadi apa motivasi kita di sini? Motivasi Iya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Cuan, imbalan ya. Apa contohnya? Hadiah dan Pak Novel dari Amerika. iya. Jadi ini masih termasuk kepada motivasi eksternal. Eksternal itu artinya dari luar. Yang diharapkan yang bagaimana Bapak Ibu? Yang dari diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri menjadi sesuai harapan kita. Kenapa Ananda bikin tugas supaya saya lebih paham Ibu? Itu baru dia menghargai dirinya sendiri. Supaya juara 1 itu masih dia mendapatkan penghargaan, itu masih eksternal. Ya, jadi yang kita minta di sini adalah motivasi yang sifatnya intrinsik, munculnya dari dalam diri. Jadi tugas kita apa Bapak Ibu? Bagaimana memunculkan motivasi intrinsik tadi, supaya mereka belajar tuh bukan karena takut karena marah orang tua, takut karena dimarahi guru, takut dicap putus sekolah, tapi karena sebenarnya mereka butuh belajar untuk masa depannya. Itu mungkin motivasi intrinsik yang perlu kita munculkan. Nah, lanjut ke materi berikutnya. Ini materi yang sangat menarik.
Atau kita speaking lagi? Ya, ya. Ya, speaking dulu sebelum masuk ke materinya. Speakingnya Bu Yan. Tepuk-tepuk lagi Bu Yan. Udah, apa yang saya pegang? Saya sekarang speakingnya masih pakai clue Bapak Ibu, boleh? Boleh. Sekarang clue-nya adalah dunia terbalik. Dunia terbalik. Saya pergi jalan-jalan ke Payakumbuh. Ya, saya pergi jalan ke Payakumbuh. Saya bawa hanger. Kemudian saya bawa uang. Kemudian saya bawa buah. Apa lagi saya bawa? Ya, pakaian. Dunia terbalik ke Payakumbuh. Bu Dita bisa? Seperti sudah berpikir keras. Hanger, uang, buah. Apa lagi? Payung. Payung? Tidak. Ananda bisa? Viral ini? Tidak tahu. Yang dilihat di YouTube-nya apa? Tidak ada apa? Tidak ada tentang ice breaking. Payakumbuh. Ha. Kita kan terbalik tadi. Ha. Uang, bunga. Apa lagi? Motor. Baik, 100 untuk Ibu Ai. Lepas kita ke Bu Ai. Terima kasih Bu Ai. Sekarang kita masuk ke materi 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah posisi sebagai penghukum. Ini sering kita lakukan atau tidak Bapak Ibu? Apakah kita sering menghukum? Kalau terlambat, hukumannya ambil sampah. Ya, bersihkan WC. Kemudian bagaimana apa yang kita katakan ini kalau kita sebagai penghukum ini? Kamu terlambat, sekarang silakan bersihkan WC. Itu kita bersikap sebagai penghukum. Kalau pembuat rasa bersalah, kenapa terlambat lagi? Iya. Ibu sudah malu dengan guru mapel yang lain. Ibu sebagai wali kelas sering disampaikan tentang kamu yang sering terlambat. Ya. Di sini menyampaikannya silakan dengan keheningan, bahasa yang lemah lembut, tapi membuat anak merasa bersalah sampai ke lubuk hati ya Bu Sari. Sakitnya tuh di sini. Ya. Yang ketiga sebagai teman yang bro tadi. Bro, terlambat juga bro. Besok jangan terlambat lagi ya bro. Tepuk punggungnya dikit nah. Ya, itu kita sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, iya, kamu terlambat lagi, tahu kan seksinya apa gitu. Kemudian yang terbaik yang harus kita lakukan adalah sebagai manajer. Siapa namanya contohnya Wiwi aja lah. Wiwi kan dulu juga murid di sini. Wiwi, kenapa Wiwi terlambat lagi? Itu pertanyaan pertama mungkin dulu. Nah, Wiwi tahu kan konsekuensinya kalau Wiwi terlambat? Tentu daripada jawab tahu Bu. Apa konsep Wiwi? Wiwi tentu akan ketinggalan pelajaran. Seharusnya Wiwi ke depan bagaimana? Tidak terlambat lagi Bu. Apakah dia merasa ada dendam? Tidak. Merasa marah? Merasa malu? Tidak. Dia akan senyuman. Oke Bu, baik Wiwi kembali ke kelas Halim. Dah silakan kembali ke kelas. Tidak ada rasa yang tidak baik. Rasa yang pernah ada ya Win. Nah ini contohnya. Siswa datang terlambat ke sekolah di kasus. Ini kalau penghukum, kamu ambil sampah dulu sebelum masuk kelas. Ini penghukum ya Bu Dina. Boleh tidak Bu Dina? Tidak boleh Bu. Pokok rasa bersalah ini. Sudah berapa kali Ibu ingatkan agar kamu tidak terlambat. Kamu telah membuat Ibu kecewa. Ini dalam sekali ini. Kalau sudah kecewa ini dalam sekali maknanya. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar aturan sekolah kita. Tahu kan apa konsekuensinya?
Saya akan catat ya. Nah, kalau teman, oke lah, kali ini memaafkan ya, balik kelas. Dorong lagi. Itu sebagai teman dengan sedikit gaya yang seperti teman sebaya gitu. Nah ini manajer. Apa yang kamu tahu? Apa kamu tahu kesalahan yang sudah kamu lakukan? Itu dia jawab, tahu Bu. Bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut? Dia akan mengatakan mungkin dengan bangun tepat waktu, tidak begadang malam. Jadi dia bisa menemukan sendiri solusi terhadap permasalahan. Nah ini kita coba cek kemampuan kita. Kalau saya kecewa sekali dengan kamu, ini sebagai membuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Lanjut. Ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Sebagai teman. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai bagus kalau tidak mengerjakan tugas. Sebagai teman. Apa rencana Anda untuk menyelesaikan masalah? Sebagai manajer. Jadi memang di sini kita berproses. Kadang-kadang kita sudah sebagai manajer ya, tapi besok diulang lagi. Harusnya menaik kita jadi dorong bisa sebagai teman lagi. Besoknya tidak juga lagi. Kembali. Ini sudah juga tadi dibahas, mungkin sudah tahu jawabannya. Nah ini lagi. Perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ibu-ibu, apakah kita pernah mengerjakan ketiga-tiganya? Hukuman sudah, konsekuensi mungkin juga sudah. Restitusi ini yang masih perlu dikembangkan untuk kita. Jadi kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana, murid tidak dilibatkan dan berlangsung hanya satu arah. Mereka tidak bisa lagi berkata apa-apa gitu. Terlambat ya sudah disanksikan. Kalau konsekuensi semua sudah terencana dan disepakati dalam peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan guru selalu memonitor murid. Selanjutnya restitusi. Nah ini yang sangat menarik, restitusi. Itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Sangat menantang bagi kita, mungkin menyenangkan bagi murid. Kemudian perlu adanya kolaborasi. Jadi di sini kita meminta murid sendiri merefleksi dirinya, dia salah atau benar. Kemudian kalau salah, apa yang harusnya dilakukan? Apa kedepannya untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Itu saja kuncinya. Saya sudah coba Bapak Ibu, tapi tidak tahu berhasil apa enggak nih yang saya lakukan. Karena mungkin ya semenjak calon guru penggerak ini ya begini ya. Kita terangkan sedikit-sedikit konsep yang kita dapat. Tapi sambutan dari murid cukup bagus gitu. Ibu kok sekarang berubah cara mengajarnya? Mantap. Itu Aurel kelas 12 AK2, dia bertanya ke saya. Kelas 1 saya wali kelasnya, kelas 2 saya masih mengajar. Ibu kok sekarang berubah? Dulu udah pernah mengajar seperti ini. Iya, sekarang Ibu bawa dulu lah, bawa dia ke ya. Kenapa tidak kalkulator? Besok bawa lagi, itu sudah disampaikan gitu. Nah, sekarang enggak lagi ya, sudah mulai berubah Ibu nih. Kalau Ibu ingin cek, boleh tanya ke muridnya itu Aurel sudah AK2. Dia dulu sekali di kelasnya. Kenapa Ibu sekarang berubah cara belajarnya, cara mengajarnya? Sudah kita cobakan, tapi baru belajar Ibu nih. Mudah-mudahan bertahan. Jangan nanti sampai di titik tertentu mundur lagi. Ya namanya manusia kan kita ada titik jenuhnya juga ada beda di dulu. Oh amin. Belajar ya. Ini sudah tadi. Nah, apa itu restitusi? Itu adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka tidak malu Bapak Ibu. Kalau salah biasanya kan kembali ke kelas pasti akan ditanya sama teman-teman. Kamu kenapa tadi? Kena marah ya? Apa kecil? Oh iya. Kena marah ya? Nah, kalau ini mereka bisa kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mereka tidak malu kembali ke kelompoknya. Jadi kita munculkanlah
karakter-karakter tersebut. Mudah-mudahan bisa. Ini ciri-ciri restitusi. Ada 9, jadi 10. 10 ya. Di atas 9, di bawah 10. Tidak menyambung antara yang mohon maaf Bapak Ibu. Ternyata judulnya sudah terbuat, ada satu lagi tambahannya, judulnya tidak terubah. Ini segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 tahapannya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita ke pertama dulu. Jadi Filza terlambat. Iya Bu. Ya nggak apa-apa. Nggak Filza aja terlambat. Semua teman juga pernah terlambat. Padahal kita udah dongkol ya Bapak Ibu ya. Itu namanya menstabilkan identitas. Stabilkan dulu. Jadi dia percaya diri. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kenapa bisa terlambat? Begadang malam Bu, main HP, main game. Salah apa enggak tuh? Salah Bu. Jadi biasa kita kamu salah, kita tidak bicara seperti itu. Tapi salah enggak yang kamu lakukan? Iya Bu. Tidak perlu ada penekanan di sini, jadi tensi tidak naik ya Bu ya. Mungkin itu sekarang masih alhamdulillah normal tuh yang kita naik pula lagi. Karena sudah tidak lihat. Kenapa terlambat begitu lagi? Ini obat tensi lagi ya. Dan kemudian terakhir menanyakan keyakinan. Kalau Filza terlambat, apa ada keyakinan kelas yang terlanggar? Ada Bu. Apa itu? Disiplin. Nah, terus gimana seharusnya? Besok saya nggak terlambat lagi Bu, saya cepat bangun, tidak begadang lagi Bu. Dari siapa muncul jawabannya? Dari kita? Dari dia sendiri. Itu dia segitiga restitusi. Nah, ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi walaupun dia salah atau merasa gagal, kita positifkan kembali dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita suruh mereka kita sendiri apa tindakan yang salah itu. Apakah salah atau benar yang telah dilakukan. Kemudian kita tanyakan keyakinannya. Apakah ada nilai-nilai yang terlanggar dari yang Anda lakukan? Mereka kan jawab sendiri ada. Selanjutnya, ini kita tonton dulu. Ini saya juga sutradaranya saya, editornya saya, artisnya juga saya. Jadi mungkin saya bisa nanti dari guru DC yang sudah bisa mengedit video sekarang. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Filza. Silakan duduk Filza. Ya Bu. Ada apa nih Filza? Kata teman Ibu memanggil Filza. Oh iya. Ibu dapat laporan dari Bu Ayu. Kemarin Filza terlambat. Iya Bu. Oh ya udah, nggak apa-apa ya. Yang namanya terlambat itu kan tidak bisa kita hindari. Dia bukan Filza aja yang pernah terlambat. Nah, teman-teman juga pasti pernah terlambat. Iya Bu. Terus kenapa kemarin Filza terlambat? Karena bangun kesiangan Bu. Kok bisa Filza bangun kesiangan? Karena main HP dari larut malam hingga bangun kesiangan Bu. Terus bisa terlambat ke sekolah. Iya Bu. Menurut Filza, kalau kita terlambat itu boleh enggak Filza? Tidak Bu. Apakah salah kita kalau terlambat itu? Salah Bu. Salah. Berarti Filza setelah ini harus berubah ya, tidak boleh lagi terlambat. Kalau Filza terlambat, ada enggak keyakinan kelas kita yang terlambat? Ada Bu. Bantu Filza. Contohnya kedisiplinan. Jadi kita harus disiplin ya. Ya Bu. Terus kedepannya apa yang akan kita lakukan lagi? Kedepannya Filza tepat waktu pergi sekolah, beristirahat dengan cukup. Saja. Berarti Filza sudah paham ya bagaimana solusi dari pemecahan masalah Filza yang terlambat ini. Mudah-mudahan ke depan tidak terlambat lagi ya. Tetap semangat belajar. Baik, boleh kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Filza Kurnia Putri dari 11 AKL 1. Saya senang dapat pencerahan dari Bu Petri Herlina. Saya berjanji akan berangkat sekolah lebih cepat dan supaya saya tidak terlambat lagi ke sekolah. Terima kasih. Jadi di sini kasusnya adalah siswanya terlambat. Saya tanyakan kenapa terlambat, tapi saya stabilkan dulu identitasnya dengan cara menyampaikan bahwa kalau terlambat itu tidak hanya dia aja yang terlambat gitu. Siswanya juga pernah terlambat. Kemudian
saya tanyakan kenapa dia bisa terlambat, apakah itu boleh atau tidak, salah atau tidak ketika terlambat. Kemudian selanjutnya saya suruh dia merefleksi diri sendiri apa yang bisa dia lakukan ke depannya supaya tidak terlambat lagi dalam rangka memperbaiki dirinya. Dia sampaikan dia akan bangun tepat waktu, tidak lagi bergadang malam supaya bisa datang ke sekolah tepat waktu. Itu isi dari video yang tidak bisa kita munculkan suaranya ini. Jadi belum jadi saya jadi guru BC Bapak Ibu. Kita terlalu sombong tadi, nggak pernah gagal. Nah ini satu lagi. Ini kasusnya adalah teman-temannya sering menyontek tugasnya. Kemudian dia marah-marah sama temannya sampai bertengkar, mengebrak meja sehingga terjadi keributan. Saya tanya, kenapa melakukan itu? Dia jawab, saya nggak suka Bu kalau teman-teman mencontek tugas saya. Tapi saya tanya, kalau kamu bikin ribut di kelas, itu bagus tidak? Dia jawab, enggak Bu. Lalu apa yang harusnya kamu lakukan? Dia bilang, saya harus banyak sabar Bu. Kalau teman bertanya, saya berikan informasinya. Tapi kalau mereka masih mencontek, saya akan menyampaikannya ke guru. Oke, berarti kamu sudah tahu ya solusi dari permasalahan kamu? Sudah Bu, katanya. Saya bilang silakan kembali ke kelas. Itu 2 kasus hasil penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan. Bagaimana Bu? Bisa. Jadi ini kan bukan hanya untuk guru ke murid, bisa juga di instansi pimpinan dengan anggota-anggotanya. Ini bisa di rumah juga bisa Bu. Cuma kadang-kadang kita di rumah tidak bisa menerapkan ini. Lebih sering sebagai penghukum kalau di rumah. Cuma kita harus berubah ya Bapak Ibu. Berubah, yang penting sekali itulah kita dalam mendidik anak-anak kita di rumah. Sudah tugas utama kita. Selanjutnya kita adalah membahas mengenai keyakinan kelas. Ini saya rasa ibu-ibu semua sudah menerapkannya di kelas masing-masing. Membuat kesepakatan kelas, membuat keyakinan kelas, ini merupakan hal yang sudah biasa. Ini adalah salah satu contoh di kelas 11 KKL 3. Saya membuat keyakinan kelas dengan cara siswa maju satu-satu ke depan, mengeluarkan ide-idenya mengenai keyakinan kelas. Kalau yang di bawah di kelas yang lainnya, tapi dengan cara menuliskan di kertas. Jadi kita bisa pakai berbagai macam metode. Yang penting harus dengan kalimat yang positif ya Bu. Tidak boleh pakai kata jangan, tidak boleh dilarang, tapi menggunakan kalimat-kalimat positif. Ini Bu Marlinda lebih paham ini bagaimana kalimat-kalimat yang positif Bu Linda. Nah, ini keyakinan kelas, di mana kalau kesepakatan kelas itu lebih rinci dan detail, lebih konkret dan lebih mirip pada peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas lebih bersifat abstrak, berisi nilai-nilai kebajikan yang diyakini secara universal. Yang tadi beriman dan bertakwa, bernalar positif, apalagi mandiri, gotong royong, kebinekaan global ya. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Artinya dia bersifat global, tidak memandang ras, agama, suku, bangsa dan sebagainya. Nah ini perbedaan peraturan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan selalu contohnya, lalu kembalikan buku ke tempatnya. Maka kalau keyakinan merasa tanggung jawab. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Kalau di keyakinan kelas, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau peraturan, ada di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Kalau keyakinannya, menghormati orang lain, berkomitmen.
Kalau peraturan dilarang melakukan kekerasan. Ini demi keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Menjaga kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran atau antri. Di sini menghormati orang lain dan kesabaran. Itu nilai-nilai kebajikan yang tujuhnya. Selanjutnya peraturan menggunakan masker. Iya. Nilai kesehatan dan keselamatan. Kemudian jangan berdiri di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Bagaimana prosedurnya? Ini sudah kita ketahui. Mempersilakan kita dengarkan azan dulu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke prosedur pembentukan keyakinan kelas. Sini kita hanya mengulang, saya tahu Bapak Ibu sudah paham semuanya langkah-langkahnya. Yang pertama mempersilakan murid-murid untuk bercurah pendapat dulu. Jadi idenya tidak dari kita guru tapi dari murid. Kemudian mencatat semua masukan-masukan yang ada pada murid di papan tulis atau di kertas seperti yang sudah saya contohkan tadi, ada yang di papan tulis, ada yang di kertas. Kemudian semua anggota kelas bisa melihat hasil curah pendapat tersebut, jadi tidak ada yang disembunyikan. Kemudian selanjutnya pembentukan keyakinan kelas harus dalam bentuk kalimat positif. Jadi kalau ada kalimat negatif yang dimunculkan oleh murid, kita ganti dia menjadi kalimat positif. Kemudian tinjau kembali curah pendapat yang sudah dicatat dalam keyakinannya. Perlu juga penilaian dari kita dulu, atau apa istilahnya itu, seleksi dari kita mengenai kalimat-kalimatnya. Tidak bisa langsung yang disampaikan oleh anak itu langsung kita sepakati. Kemudian setelah dibuat, maka seluruh anggota kelas kita persilakan untuk meninjau ulang. Setelah kita tinjau ulang, kita sebagai guru, murid-murid juga kita persilakan apakah mereka ada perubahan atau ada hal yang tidak sesuai. Kemudian ditempel di dinding kelas yang mudah dilihat oleh semua warga kelas, jadi tidak disembunyikan. Baik, itulah pemaparan saya mengenai disiplin positif. Jika ada saran atau pertanyaan dari Bapak Ibu yang akan lebih menyempurnakan hasil presentasi saya ini, saya persilakan. Sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Kita kasih aplaus Bapak Ibu untuk Ibu ya. Baiklah Bapak Ibu, kami yakin dari pemaparan Bu Bet pasti ada hal-hal yang ingin Bapak Ibu tanyakan. Untuk itu kami buka kesempatan untuk 2 orang penanya. Disilakan. Ya, Bu Mice satu, ada satu lagi? Bu Baya lagi, mantap Bu Baya. Ya, kita silakan terlebih dahulu Bu Mice. Terima kasih Bu Deni, Bu Bet atas kesempatannya. Yang pertama kembali saya mengucapkan terima kasih atas paparan yang sangat jelas, padat dan tepat dari pemaparan Bu Bet sampai saat ini. Itu sedikit saja Bu, ini mungkin juga karena yang kita sering temui di kelas. Kebetulan di sini ada anak kita yang jurusan broadcast, yang dalam tanda kutip biasanya di jurusan broadcast ini itu ada agak terkumpul hal-hal, Bu isinya ada yang Bu Wiwi mungkin agak terkumpul hal-hal negatif untuk yang satu jurusan ini. Apakah itu dari siswa atau mungkin seringnya seolah-olah kosong jam atau apa gitu. Jadi pengalaman Bu Bet, kebetulan ini anaknya sekarang udah kelas 2 ya, mereka yang waktu kelas 1 itu saya sering dapat jam terakhir gitu, 3 jam terakhir. Tapi dari pagi sampai siang mungkin karena banyak kegiatan atau apa, mereka nggak belajar dari paginya. Terus pas kita masuk udah mengantuk, udah apa gitu kan, menumbuhkan semangat
di siang hari yang setelah zuhur itu kan nggak gampang juga, kecuali mungkin mereka udah aktif dari pagi, itu kelihatan beda kalau memang mereka full belajar gitu kan. Jadi ada anak itu yang memang sepertinya butuh perhatian seperti kata Bu Bet tadi, kasih sayang. Jadi seolah-olah mereka MPO atau caper gitu. Kemudian kita juga udah lemah lembut menyikapinya, dipanggil kenapa kok nggak aktif seperti teman atau ini, dan dengan berbagai alasan akhirnya kita sebenarnya udah nyobain juga yang seperti restitusi tadi gitu, tapi kita kan nggak di luar kelas, hanya ke meja saja gitu. Namun ternyata anak ini punya sikap yang tidak peduli gitu. Apakah itu tentang nilainya atau ketinggalan pembelajarannya, atau bahkan kalau dia mengulang lagi. Mau seandainya nanti kalau awak pemodeko juga belajar kira-kira bah anak beko akibatnya itu nak nanya kelas wak dobo ale nih wak tukar balai bu, katanya begitu. Akhirnya yang teman-temannya itu udah pindah sekolah ya, 3 orang tuh Bu Bet. Jadi akhirnya mungkin salah satu yang melatar belakangi itu tidak keinginan sendiri untuk bersekolah di sini atau mungkin jurusannya. Nah, kalau ada lagi ketemu anak-anak yang seperti itu, menurut pendapat Bu Bet yang sesuai juga dengan yang dipelajari di guru penggerak, kira-kira bagaimana cara kita kan, karena kan kita udah coba nih seperti restitusi, tapi dia cuek aja gitu. Bahkan akhirnya memang keluar ketiga-tiganya gitu ya. Mungkin itu saja Bu Bet, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pada penanya kedua, Bu Baya. Langsung saja gitu ya Bu Bet. Kesempatan yang sangat baik ini, sepanjang dari awal sampai akhir intisarinya kita kan adalah tentang restitusi gitu ya Bu Bet. Setelah saya mendengar itu kan ada posisi kita sebagai teman, ada posisi kita sebagai manajer gitu. Jadi di satu pihak, satu sisi kita bisa dijadikan sebagai teman, satu sisi kita bisa jadi manajer gitu. Jadi saya pingin dari Bu Bet, posisi mana yang lebih bagusnya tadi, kira-kira perbedaannya gitu Bu Bet. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Bet. Lanjut Bu Bet, jawab pertanyaan. Ya, silakan Bu Bet untuk jawab pertanyaan, terserah yang mana duluan. Baik, terima kasih Bu Deni. Saya akan menjawab dulu pertanyaan dari Bu Mice. Terima kasih untuk pertanyaan Bu Mice. Mungkin saya simpulkan dari pertanyaan Bu Mice tadi, apa yang akan kita lakukan terhadap siswa yang dia sekolah di sini tidak sesuai dengan keinginannya, sehingga dia melakukan hal-hal yang membuat kita memberikan perhatian yang lebih ke dia. Kalau menurut saya, Ibu Mice, mungkin nanti bisa ditambahkan, tugas kita pertama kali di sini adalah menumbuhkan karakter tadi Bu Mice. Jadi salah satu karakter itu adalah bertanggung jawab. Jadi kita mungkin lebih menekankan ketika Ananda, walaupun Ananda tidak suka jurusan ini, tidak suka sekolah di sini, tapi sekarang sudah ditakdirkan untuk ada di sini. Apa karakter yang harus Ananda punya adalah satunya bertanggung jawab. Dia laki-laki apa perempuan Bu Mice? Nah, apalagi Ananda laki-laki. Laki-laki itu harus bertanggung jawab, mulai belajar bertanggung jawab mulai dari sini. Tekankan dalam diri Anda prinsip bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Kenapa Bu? Karena di sini kan tidak langsung sekolah. Ada orang tua yang membiayai, ada keluarga, ada nama sekolah yang dia bawa. Jadi itu semuanya tercakup dalam tanggung jawab sendirinya sebagai seorang siswa. Kita dudukkan dulu di sana karakter bertanggung jawab. Kemudian karakter menghargai orang lain, menghargai orang tuanya, menghargai guru-gurunya. Demikian Ibu Mice, itu nanti bisa ditambahkan oleh guru yang lain. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Baya mengenai penerapan segitiga restitusi. Tadi kan ada 5 ya Bu Baya. Bu Baya tertarik dengan 2 posisi, itu posisi teman dan posisi manajer. Yang pertama Bu Baya menanyakan mana yang lebih baik. Tentu kalau di sini kita menunjukkan yang lebih baik itu adalah posisi sebagai manajer.
Kenapa? Alasannya, kalau dalam posisi teman, kita baru menganggap dia itu sebagai lebih luas kita bersikap gitu, dengan cara menepuk pundaknya. Hai, kenapa tidak masuk dan sebagainya. Tapi kita di sana tidak meminta dia mencari solusi sendiri terhadap masalahnya. Sementara di posisi mengajar intinya adalah kita harus tahu dulu bahwa dia itu salah dan dia tahu apa solusinya. Bagaimana cara dia keluar dari permasalahannya, kembali lagi ke komunitasnya dengan pendekatan karakter yang lebih kuat dan lebih baik. Begitu Bu Baya. Saya kembalikan lagi ke Ibu Deni. Baiklah, begitu jawaban dari Bu Bet. Jika ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain, cerita lain boleh kita tambahkan ya. Ada Bu Yon? Pas Bu ini ada Anda? Oh ya. Jadi perlu kita berkolaborasi dengan orang tua siswa. Lalu tambahan sedikit, restitusi itu tidak mesti hanya sekali dilakukan. Kita bisa memanggil kembali, kita bisa menggali terus sampai ketemu titiknya gitu. Sehingga kalau ketemu titiknya, insya Allah siswa itu akan menyadari. Mungkin begitu ya, Bu Ben. Oke, baiklah, berakhir sudah ya. Yakin Ibu yang berdua bertanya sudah cukup rasanya dengan jawabannya, Bu. Nah, kita akhiri penampilan pemateri dari Bu Betri Herlina. Mudah-mudahan bertambahlah ilmu kita, pemahaman kita tentang disiplin positif, dan ada tekad kita untuk coba mempraktikkan nanti di kelas kita masing-masing. Walaupun sedikit yang kita dapat, rasanya kita cobakan itu akan luar biasa rasanya, Bapak Ibu. Baiklah, kita akhiri sesi ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah ini kita foto bersama dulu Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan nanti siang sesi terakhir.